Sidang Kabinet 26 Februari lalu nampaknya mencuri perhatian warganet. Pasalnya, program makan siang gratis menjadi salah satu poin pembahasan. Loh, kok bisa ya? Yang benar aja, program paslon yang belum resmi dilantik, tapi sudah dibahas oleh Kabinet Pemerintahan Petahana. Rugi dong. Lantas, bagaimana tanggapan publik atas isu ini? Simak perbincangan dunia maya melalui Netre Media Monitoring bersama saya, Ananditya Paradi. Inilah Melek Politik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya YouTube channel Netre, like video ini, dan juga sebarkan video ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Melalui kata kunci makan siang gratis, Netre Media Monitoring menemukan sebanyak 854 artikel diunggah media massa daring selama periode 25 Februari hingga 3 Maret 2024. Media Tempo menjadi media yang mengunggah berita terkait kata kunci terbanyak, yaitu sejumlah 110 artikel. Kemudian, puncak pemberitaan terkait kata kunci ini terjadi pada 26 Februari silam, yakni terdapat sebanyak 203 artikel yang diunggah dalam satu hari tersebut. Apabila dilihat dari kacamata sentimen, di puncak obrolan kali ini, sentimen yang sedikit mengungguli topik program makan siang ini adalah sentimen positif. Hal tersebut bersumber dari berita yang memuat tentang dukungan atau optimisme pemerintah terkait bakal kebijakan ini. Seperti yang dimuat oleh media bisnis Indonesia, Menko PMK Muhadjir Effendi yakin bahwa pemerintah mampu menjalankan program ini karena pemerintah punya program serupa saat ini. Sementara itu, pemberitaan negatif berasal dari unggahan terkait nilai anggaran yang fantastis. Kedepannya akan menjadi beban tambahan negara. Melansir artikel dari Pikiran Rakyat, ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai jika program makan gratis sepenuhnya dibiayai melalui APBN, hal tersebut akan menjadi anggaran terbesar kedua setelah bidang pendidikan, karena porsinya sebesar 20% dari APBN itu sendiri, bahkan juga terbesar setelah anggaran perlindungan sosial. Simpang siur muara dana program ini akhirnya dispil oleh Airlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar ini mengemukakan bahwa pembiayaan program ini bersumber dari dana BOS. Sontak, pemberitaan negatif langsung membanjiri topik ini. Apalagi obrolan ini langsung mengaitkan terhadap nasib guru honorer, hingga aksi penolakan dari berbagai kalangan, terutama Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Beda pemantauan melalui kanal media massa daring, beda pula pemantauan melalui sosial media X. Dari kata kunci program makan siang, ditemukan sebanyak 36,8 ribu unggahan dari 15.000 akun pada periode yang sama. Unggahan-unggahan itu berhasil menarik warganet hingga 12,5 ribu reaksi dengan potensial reach mencapai 159,6 juta akun. Meski begitu, perbincangan warganet cukup fluktuatif jika dibandingkan dengan kanal media massa daring. Dalam pantauan media sosial X, terdapat 2 kali peak pada 27 Februari dan 1 Maret 2024, dan didominasi oleh sentimen negatif. Perbincangan bernada negatif mendominasi dengan unggahan yang berkaitan dengan kosakata anggaran, dana, sekolah, hingga defisit. Tak heran, program yang akan dicanangkan ini tuai kritik secara masif oleh warganet dalam media sosial X karena dinilai akan sangat membebankan APBN dan dikhawatirkan akan memberikan efek domino, mulai dari bertambahnya hutang negara, meningkatnya impor pangan, hingga timbulnya potensi korupsi bagi para pelaku program nantinya. Wah, riskan sekali ya ternyata potensinya net reference. Berita terkait pernyataan Airlangga yang menyebut asal-muasal pembiayaan program yang bakal diambilkan dari dana BOS tak luput dari perhatian warganet. Aksi penolakan mulai terlihat dalam kanal ini, dikarenakan pembiayaan yang bersumber dari dana BOS dianggap akan membebani dan memangkas dari gaji guru honorer. Bagaimana nasib tenaga pengajar selanjutnya ya? Kalau ini benar-benar terjadi. Pembahasan program unggulan paslon 02 yang hingga saat ini belum resmi diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres sangat menyedot perhatian warganet.
Mengingat hasil real count yang hingga awal Maret lalu masih di kisaran angka 78% tersebut, itu tandanya KPU belum secara resmi mendeklarasikan pemenang Pilpres 2024 kali ini. Ya, walaupun secara data real count, pasangan 02 belum terkejar oleh paslon 01 maupun 03, yang artinya mereka memang yang akan dilantik menggantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin nantinya. Bicara soal Presiden Joko Widodo, imbas dari obrolan program makan siang gratis ini, warganet juga menghujani kritikan bagi Presiden Joko Widodo. Karena beliau dan kabinetnya membahas program tersebut dalam rapat kabinet pada tanggal 26 Februari lalu. Jadi, gimana nih tanggapan kalian, Netre Friends? Apakah afdol program kerja paslon yang belum resmi dilantik dibahas mendalam dalam rapat kabinet pemerintahan yang saat ini berjalan? Atau justru harus nunggu aja ketika sudah resmi dilantik dan menjabat baru bahas programnya? Yuk, bagikan opini kalian di kolom komentar ya. Untuk kamu yang mau memantau isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media atau di media pemberitaan, hingga tren-tren yang sedang ramai, yuk manfaatkan trial dari Netre Media Monitoring. Coba gratis ya di monitoring.netre.id. Akhir kata, saya Ananditya Paradi undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sayonara.